Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amrusada. Dan hari ini saya sudah berada di gudang Bulog. Ini di daerah Cakranegara, teman-teman, Mataram. Dan di belakang saya persis ada tronton pertama di NTB. Dan trontonnya juga tidak main-main, Mercedes-Benz 2445 terbaru, teman-teman, milik New Surabaya Indah yang baru rilis beberapa hari yang lalu. Dan hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk review eksterior maupun interior bus. Jadi ikutin terus untuk video saya kali ini. Jadi ada dua bus yang dirilis dari Karoseri Laksana. Oh, maksud saya 3 bus. Yang 2 tronton dengan sasis Mercedes-Benz 2445 450 horsepower. Dan 1 bus yang kemarin proses perbaikan, bus lama Sweet Family yang warna biru, yang julukannya sebelumnya Oriza Sativa, sekarang berubah. Nah, kira-kira berubah jadi apa nih sebutan untuk bus yang kemarin sedang melakukan perbaikan. Tetapi sebelum itu, kita review dulu untuk bus trontonnya, karena tronton pertama di NTB dan yang luar biasanya dengan sasis dengan berteknologi tinggi, yaitu Mercedes-Benz 2445 450 horsepower. Tapi sebelum interiornya, kita review untuk eksteriornya bus yang rilis beberapa waktu lalu. Ini dia, ini ganteng sekali, ini cakep sekali, warnanya hitam metaliknya itu loh. Dan khas 2445 nih, ada lubang di bagian sini, kelihatan enggak ya? Itu pun nggak kelihatan kalau dengan warna hitam seperti ini. Memang penampakannya luar biasa, apalagi dengan tronton XHD, tidak yang double decker gitu ya. Saya senang sekali karena kelihatan panjang banget itu. Dengan pelek aluminium ini luar biasa sekali ya. Jadi ini dia bus terbaru New Surabaya Indah yang baru rilis beberapa hari lalu dengan sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445 450 horsepower dengan sasis dengan tipe sasis triple axle dengan menggunakan bodi SR3 Sweet Family. Tapi Sweet Family-nya ada yang spesial di bagian depannya. Dan ini livery 1 tahun anniversary New Surabaya Indah. Setelah sebelumnya itu awalnya dulu menggebrak dengan Sweet Family yang warna biru. Nah, sekarang secara umum ini luar biasa, cakepnya, gagahnya dapat, cakepnya dapat, semuanya dapat. Ini luar biasa sekali. Secara umum wis tidak ada cacat sama sekali ya untuk eksteriornya, ini asli ganteng pol. Itu saja sih untuk eksteriornya, saya tidak bisa berkata-kata banyak lagi. Dan ini ya yang membedakan kalau 2445 itu di belakangnya ini dia ada lubangnya nih. Karena untuk pembuangannya pembuangan angin radiator begitu ya. Lalu sudah Euro 5 tentunya. Dan di bagian depan itu ada sensor ADAS-nya. Jadi sensor ADAS, sensor yang membuat sasis bus ini canggih sekali. Begitu. Jadi membuat aman pengemudi juga penumpang. Itu luar biasa sekali dengan teknologi tinggi Mercy yang langsung didatangkan dari Brasil kalau tidak salah. Oke,
Kita langsung masuk. Untuk eksteriornya itu sih secara umum. Untuk interiornya kita coba review total di bagian dalam karena ada yang baru di bagian dalam. Nah ini cakep ya peleknya ya. Pelek Alcoa aluminium. Selain aluminium gantengnya ini dapat juga ininya apa masa daya tahan ban itu lebih tahan dia. Jadi ini dia untuk dashboardnya dan panel-panelnya, ini luar biasa, teknologi tinggi dari Eropa ya dibawa ke Indonesia, jadi luar biasa sekali. Sensitivitasnya luar biasa tentunya karena ada ADAS, sistem ADAS begitu. Ini cakep ya untuk instrumen-instrumen speedometernya, ini cakep sekali. Dan ini state-nya sudah palang 4 yang terbaru, dan ini ada tombol-tombol cruise controlnya dan lain-lain gitu. Ini sih cakep, dashboard Laksana terbaru. Dan yang paling asik itu di bagian atas ini. Nah ini nanti ini belakangan, kita review belakangan. Jadi ini dia bagian depannya dulu. Nah setelah itu kita coba nanti ke belakang. Di bagian sana itu ada untuk pengemudi, lalu di bagian sini ini ada untuk kondekturnya atau yang membantu kru. Dan di bagian depan sini ada footrestnya. Coba kita duduk ya. Ini nyaman sekali loh, ini bagian co-drivernya juga enak. Kita kembalikan dulu. Untuk AC menggunakan Songzi ya. Oh iya, Songzi. Ini cakep. Nah, di bagian sini Sweet Family SPS, dan ini cakep juga untuk dalamnya dengan konfigurasi seat 21. Ini ada logo SPS Surabaya Indah dan sudah ada karpetnya. Ini kelihatan clean, bersih sekali ya. Jadi luar biasa. Jadi konfigurasinya ada 21. Coba kita masuk. Nah, cakep ya. Dalamnya hitam dan senada dengan eksteriornya yang warnanya hitam dibalut dengan warna kuning-kuning seperti ini. Ini cakep sekali ini. Asli cakep pol dah. Bagian depan langsung ada view-nya nih. Ada view bagian depan dan ada audio video on demand atau AVOD. Jadi seatnya 21, bagian sini ada cup holdernya. Nanti dah ya, paling akhir kita review bagian depan di akhirnya saja. Kita ke belakang dulu, kita review paling belakang dulu. Wah, ada teman-teman Usmania. Mas Iwan, Mas Heru, gimana? Aman? Aman. Kelihatan capeknya ini. Oh, ada Mas Angga. Mas Angga, aman? Sokip tidur biar istirahat sampai ya. Kita coba ke belakang dulu. Nah, ini bagian depan juga, bagian tengah nih. Untuk total seat itu ada 43 seat. Kalau nggak salah ya, kalau salah mohon koreksi. Dan di bagian belakang ini, nah ini cakep nih, bagian belakang ini ada mini pantry-nya. Sengaja mini pantry ditaruh di belakang nih. Dan ini kerasa luas banget nih kalau mini pantry ditaruh di belakang. Nah ini dia, ini mini pantry nggak tahu nanti isinya apa aja. Ini untuk tempat pembuat kopi ataupun teh gitu ya. Nah ini lalu ada dispensernya juga. Nah ini dispensernya teman-teman. Lalu di bagian belakang ini juga tersedia toilet nih. Kita coba buka ya. Nah ini dia toilet Laksana pada umumnya sih. Ini masih warna arum karoseri, bau-bau karoseri.
Ada kacanya, ada wastafelnya, lalu ada klosetnya untuk buang air kecil. Tapi ingat, toilet ini hanya bisa digunakan pas waktu bus berjalan dan hanya buang air kecil saja. Gitu. Nah, ini bagian depan ini cakep ya, kelihatan cakep ya. Oke, kita langsung ke tengah-tengah teman-teman. Ini yang bikin cakep itu karpetnya, ini dikasih karpet, jadi kelihatan cakep sekali, warnanya juga luar biasa. Oke, kita coba duduk di depannya. Oh iya, di bagian tengah sini, ini tersedia smoking area. Nah, jadi teman-teman yang mau perokok, ini dia untuk teman-teman yang perokok itu tersedia, walaupun ini agak sempit, tapi ini cukup lah menurut saya. Coba kita duduk. Nah, ini dia untuk smoking areanya, dan di bagian sini ini tersedia asbak. Jadi teman-teman yang rokok jangan buang sembarangan, buangnya di tempat asbak ini. Lalu ini juga bisa dibuka nih jendelanya. Nah begini, jadi untuk sirkulasi juga ya. Jadi pas ya ukurannya untuk badan saya, ini pas sekali sih menurut saya. Tapi ya gimana lagi, kalau menurut saya pas sekali, cocok sekali, karena kan digunakan untuk bergantian juga ya untuk rokok. Jadi ya cukup lah segini, tapi masuknya agak tricky sedikit teman-teman, jadi agak sempit, tapi tidak masalah. Ini cukup, menurut saya cukup sekali untuk teman-teman yang perokok. Seat seperti tadi yang saya omongkan di depan, konfigurasinya 1, 2, atas, bagian atas dan bagian bawah, Sweet Family ya. Jadi kursi ini menggunakan kursi dari Aldila, seat jumbo, sleepernya Aldila. Nah, kita coba duduk di seat satunya dulu. Jadi begini rasanya naik tronton pertama di NTB. Ini saya menggunakan seat yang duduk di seat yang single, di bagian single. Ini asli nyaman sekali ya, apalagi ada bantalnya ini bisa di-adjust, ini bisa dinaik turunkan ini. Nah begini, begitu kita duduk sambil rebahan ini, asli nyaman sekali nih. Dengan tinggi saya 178 masih oke sih. Jadi di bagian pantatnya itu agak nyekung gitu lah teman-teman, dan yang bagian kaki itu agak ke belakang, agak ke bawah maksud saya. Dan ini dibuat rebahan seperti ini, luar biasa enak sekali. Jos lah, mantep lah ya yang ini. Jadi zero gravitasi, kalau tidak salah zero gravity atau zero gravitasi begitu ya kalau tidak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Fasilitasnya apa saja, ayo kita coba lihat, kita kutip pelan-pelan. Ini dia, dengan tinggi saya 178 masih longgar sekali, dan di bagian ini sudah enak lah ya menurut saya. Dan di bagian depan ini ada audio video on demand, ada jack audionya, lalu powernya juga ya, matikan bisa kita nyalakan. Di sini sebentar, di sini ada port USB-nya nih, kelihatan ya teman-teman. Port USB bisa untuk file kita, kalau misalkan kita nonton film-film kita itu bisa di bagian sini nih. Dan di bagian atas ini, nah ini ada 2 buah lover AC, 2 buah lampu baca, ini nyala ya. Lalu ada USB port Type A dan Type C. Ini aslinya dilimpol loh ini. Ya. Itu di bagian atas. Lalu di bagian sini nih ada kelambu atau tirai penutup. Jadi misalkan teman-teman mau menutup ini juga bisa. Nah seperti ini. Tapi kalau saya sih biasanya jarang sekali
ini digunakan, karena kalau saya pribadi itu lebih seneng melihat langsung di luar gitu. Jadi sambil lihat-lihat view gitu loh. Tidak hanya di sebelah sini, itu di bagian sini itu juga ada. Nih ya. Jadi teman-teman yang introvert sekali, sama kalau nggak pengen dilihat sama sampingnya ini, itu bisa ditutup. Jadi serasa privacy sekali. Begitu. Lalu di bagian sini nih ada cup holder, 2 buah cup holder, dan untuk penyimpanan barang-barang kita lah ya. Begitu. Dan tentunya bus ini juga dilengkapi dengan seat belt. Nah, ini dia seat beltnya. Jadi aman sekali ya. Lalu bisa di reclining juga. Ini nih bagian reclining. Nah, ini dia untuk nge-reclining seatnya. Lalu ada bantalnya, kursi dari Aldila ya. Ini empuk sekali ini, menggunakan sintetis. Begitu ya. Itu sih untuk yang kursi single. Kita cobain untuk kursi yang double bagian ini dia bagian konfigurasi seat yang 2. Jadi ada 2 bagian kanan dan sebelah kiri. Ini masing-masing juga ada audio video on demand-nya. Cuman yang membedakan di sini itu di bagian tengah sini nih. Dan perbedaannya juga dengan yang biru itu, yang sebelah sini tidak ada ada kompartemennya. Kalau yang biru ada armrestnya dan kompartemennya. Ini tidak ada. Ini kursinya aja yang agak longgaran, cuman aman. Kenapa saya ngomong aman? Karena di bagian sini itu ada gordennya atau kelambunya. Nah, ini kita tutup, bagian belakang juga ada. Ini kita tutup. Jadi teman-teman yang tidak kenal, misalkan sampingnya nggak kenal, itu aman. Ini kita kembalikan dulu. Oke, jadi perbedaannya itu di bagian atas juga sama, ada 2 buah lover AC, 2 buah lampu kaca, serta USB port A dan port Type C. Lalu di bagian sini ini ada cup holdernya, cuman minusnya kalau yang di kursi 2 ini yang ada cup holdernya itu hanya di bagian kanan. Kalau di bagian kiri itu tidak ada cup holdernya, begitu ya. Itu sih secara umum. Untuk 2 seat yang sebelah sini sama dengan seat singlenya. Lalu yang berbeda itu apa? Di interiornya ini ada di bagian depan. Yuk kita coba ke depan. Oke, jadi di bagian depan ini yang berbeda, cuman agak tricky naiknya. Kita coba ya naik. Jadi ada 2 step, 1, 2 sini, lalu kita pegangan di besi bagian depannya ini, naik lagi 1 kali, lalu kita agak dorong bagian pantat kita. Nah begini dia. Ini ya agak tricky, tapi kalau dengan adanya view langsung ke depan ini luar biasa mantap. Oke, jadi ini sudah di bagian depan yang tadi dari awal saya ngomong ada perbedaan di bagian depan, dimana kelas ini sebenarnya itu sama dengan milik dari karoseri Tentrem, yaitu Grand Captain-nya. Jadi kita langsung berhadapan langsung dengan view ke depan. Ini tepat di atasnya pengemudi atau atasnya sopir, teman-teman. Dan saya rekomendasi itu enak di bagian yang single. Kenapa di bagian single? Selain kita bisa lihat view ke depan, itu kita juga bisa lihat driver. Jadi enak sambil ngapain nih drivernya, aktifin cruise controlnya atau gimana, itu jadi kita bisa tahu. Untuk fasilitas yang ada di sini, kita coba duduk ya. Ini kursi dari Aldila sama, dan ada bantalnya juga, ada audio video on demand-nya. Ini kita coba ya. Nah ini video on demand-nya seperti ini, audio AVOD-nya itu seperti ini. Sama sih sama yang di belakang, cuman dia agak dibuat gantung gitu ya. Kita kembalikan aja dulu. Jadi plusnya di sini itu enaknya langsung kita view ke depan, bisa tahu
view depan itu seperti apa ya. Enak sekali, ini posisinya sleeper juga, jadi top lah. Ini awal yang make menggunakan model bus seperti itu, ini itu Rimba Raya. Cuman yang Rimba Raya itu perbedaannya ada ductingnya di bagian atas ini. Itu ada, kalau tidak salah ada tulisannya Laksana. Ini dihilangkan jadi agak sedikit luas untuk pandangan kita ke depan. Lalu di bagian sini nih ada kamera, jadi di dalam bus ini selain kita nyaman, sudah pasti aman. Selain ada CCTV juga ada sensor ADAS yang saya sebutkan tadi di awal. Itu secara umum sama, untuk kursi yang bagian 2 juga sama. Cuman perbedaannya ya, yang samping-samping itu ada cup holdernya. Lalu di bagian tengah itu, oh ini ada cup holdernya nih, di sini nih. Nih, di sini ada cup holdernya untuk sisi yang sebelah bagian tengah. Itu secara umum, teman-teman. Nah, ini saya dibantu sama Mas Iwan. Coba sini, Mas. Biar tahu nih. Nah, ini dia. Sambil sama-sama, Mas. Ini yang ikut ya kemarin ya, Mas ya. Kemarin ikut ke Laksana. Berapa hari jadinya Mas, ke Laksana? Ini totalnya kita ada perjalanan dari Bima sampai Mataram lagi ini udah seminggu. Udah seminggu ya. Di Laksana kita 2 hari. Kapan rencana balik ini? Hari ini juga. Hari ini juga. Memang luar biasa ya, kalau mania bus itu ya gimana lagi. Sama halnya saya. Jadi teman-teman, nanti saya tag nih Instagramnya Mas Iwan. Jadi Mas Iwan ini Instagramnya Busmania. Bener ya Mas Iwan ya? Nah, jadi teman-teman yang belum follow bisa follow terlebih dahulu. Ini dia bus yang kemarin melakukan perbaikan. Dan ini perbaikannya bagian depan dan poles-poles. Jadi Padi Sejati Group SPS ini luar biasa sekali. Mereka pertama menggebrak dengan bus biru ini atau bus SR3 Sweet Family-nya, dan kemudian disusul dengan Dream Coach, dan sekarang disusul dengan trontonnya ini. Secara umum sama, setelah sambil kita nostalgia. Jadi Sweet Family dengan sasis Mercedes-Benz 1626 yang sudah Euro 4. Dan ini sudah pasti air suspensi, serta untuk bagian depan ini sudah dirombak ke SR3 Neo yang terbaru ya. Untuk DRL-nya, tetapi yang membedakan yang di bagian atas ini masih yang lama atau masih agak rebah. Dan ini SR3 Sweet Class dengan sasis Mercedes-Benz OH 1626. Ya, kalau teman-teman belum nonton video saya yang naik ini, bisa tonton dulu di video ini teman-teman. Secara umum sama, hanya repaint kemarin dan perbaikan di bagian depan ini saja, dan bersih-bersih di bagian dalam. Kita coba masuk ya, kita lihat apakah interiornya masih sama atau tidak. Nah, ini dia Sweet Family yang lama. Jadi ini perintisnya New Surabaya Indah yang menggebrak waktu itu dengan kelas rebahannya. Dan ini dashboard terbaru dari Laksana ya. Ini sudah ada perbaikan. Jadi beberapa waktu lalu ada insiden dan ini sudah rapi kembali. Jadi ini dia bus yang sudah pernah saya naik, dan secara umum masih sama. Kita lihat-lihat dulu ya. Kita lihat bagian belakang dulu nih. Seingat saya di bagian belakang itu ada tempat kursi. Wah, tapi masih banyak perkakas ya. Ya, ini kelas eksekutifnya dan ada TV-nya di bagian belakang sini. Seingat saya di bagian sini sudah enak kok. Dan di belakang sana ada tempat tidur kru. Dan di bagian sini itu ada toiletnya. Ini masih mati.
ada saklarnya atau oh ini dimatikan ini teman-teman. Nah, ini untuk toiletnya masih sama, hanya bisa khusus buang air kecil dan ada dispensernya atau mini pantry-nya di bagian sini. Jadi di sini bisa juga untuk merokok. Jadi kalau merokok ini dibuka saja. Nah ini dia. Lalu di bagian penumpang di bagian tengah itu untuk konfigurasi seat 21 ya. 21. Ini ada yang avotnya copot ini. Ini nanti akan dilakukan perbaikan sekalian. Ini avotnya di bagian belakang ya. Di bagian sini masih oke. Jadi konfigurasinya 21 atas dan bawah. Nah, A, AB ya. 13 AB 15. Jadi untuk konfigurasi yang sebelah sini 2 dan tidak usah khawatir kalau yang sebelah sini pun ada pembatasnya. Kalaupun toh misalkan kita duduk di sana nih, di sini kita nggak kenal, jadi aman. Ini saya sudah duduk di belakang, ya di tengah-tengah lah ya. Jadi saya duduk di yang bangku 2, konfigurasi 2. Ini seat menggunakan rimba kencana yang pernah saya review di video saya. Tapi waktu itu saya naiknya yang Ziamais. Cuman yang ini itu sebutannya dulu Oriza Sativa, sekarang berubah ke Padis. Kenapa berubah ke Padis? Karena untuk nama nickname Oriza Sativa itu dipakai di bus yang ada di Jawa. Jadi New Surabaya Indah ini juga satu grup dengan Siva Happy, teman-teman. Di sana di Banyuwangi ya kalau tidak salah markas pusatnya itu dipakai bus-bus pariwisata, divisi pariwisatanya yang ada di sana. Sedangkan di sini akhirnya diberikan nama Padis, nickname bus yang saya naiki hari kali ini. Pas waktu review itu sih bukan yang ini tapi yang Ziamais. Nah ini saya duduk di konfigurasi seat yang 22. Ini cukup nyaman, tidak terlalu sempit juga. Nah ini ada armrestnya juga, lalu ada audio video on demand-nya di bagian depan, lalu ada lover AC, lampu baca, yang pada umumnya lah ya. Ini dengan tinggi saya 178 sih masih oke dengan Sweet Family-nya New Surabaya Indah. Dan di bagian kanan ini ada cup holder juga tentunya ya. Dan kalau yang kita duduk di berdua seperti ini, jika kita samping kita itu tidak kenal, itu ada penutupnya, tirai penutupnya. Jadi aman lah, untuk sekat pembatasnya juga aman. Cuman kurangnya, minusnya cuma satu, kalau kita mau kencing ataupun apa itu ya permisi dulu atau gimana gitu ya. Itu sih secara umum untuk yang seat 2. Kalau yang seat 1 itu lebih enakan sih. Coba ya kita bisa. Nah, kita coba yang sebelah sini aja nih. Yang dekat-dekat aja. Nah, oke. Ini dia. Ya, enak nih. Kalau yang berpergian sendiri ini cocok sekali. Jadi pas ada cup holdernya, ada audio video on demand-nya, sama lah ya seperti yang di sana. Dan enaknya kalau kita pengen lebih privasi itu lebih enak. Jadi ada kelambunya ini. Begitu. Itu sih secara umum masih sama ya. Cuman yang membedakan bagian dashboard saja tadi, sedikit bagian depan. Oke, kita keluar ya. Bang, makasih ya. Saya tak ke samping. Bang siapa ini? Bang Martin. Bang Martin. Yang pegang batangan ya Bang ya? Ya. Oke. Kasih Bang. Makasih ya Bang. Ya. Oke, itu tadi review singkat untuk bus yang ada di belakang kita. Bus terbarunya New Surabaya Indah dengan bodi SR3 Neo Sweet Family dan ditopang sasis Mercedes-Benz 2445 450 horsepower. Itu tadi untuk review singkatnya. Nanti kita cobain trip bareng bus terbarunya, bus rilisan barunya New Surabaya Indah. Dan saya akhiri, tapi sebelum saya akhiri seperti biasanya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
agar saya tetap semangat dalam membuat video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.